Udah aku bilang ya, Jakarta itu macet, say! Macet! Ngerti nggak sih? Udah gitu banjir di mana-mana, bener kan? Citra Maja City itu terlalu jauh. Saya sering dengar kalimat itu. Jauh dari Jakarta, jauh dari kantor, jauh dari pusat segalanya. Tapi saya bisa kerja di mana saja, kalaupun harus ada ruang kerja atau ruang yang disebut sebagai ruang untuk kerja. Ada ruko kecil yang kurang dari 500 meter dari rumah saya. Bisa jalan kaki. Saya nggak ngejar KRL, nggak kena macet, nggak pakai alarm jam 4 pagi. Jadi saya balik tanya, jauh buat siapa? Mungkin, ini mungkin ya. Yang merasa jauh itu adalah mereka yang masih menggantungkan hidup pada sistem yang pelan-pelan sedang berubah. Kantor yang belum tentu ada besok, pekerjaan yang bisa diganti kapanpun oleh robot, jabatan yang makin tipis tiap ada restrukturisasi. Saya sih sudah memilih pelan, tapi sadar, dari sini, dari pinggiran. Karena yang penting bukan di mana kita tinggal, tapi kemana hidup ini kita arahkan. Dulu, punya rumah dekat pusat adalah impian. Tapi hari ini, masihkah kita yakin pusat itu stabil? McKinsey bilang, 800 juta pekerjaan bisa hilang karena otomatisasi dan AI sebelum 2030. World Economic Forum, 44% skill yang kita pakai hari ini akan usang dalam 3 tahun ke depan. Di Indonesia, Bappenas mencatat 23 juta pekerjaan berisiko tergantikan oleh teknologi. Kantor tidak lagi pasti. Gaji bukan lagi jaminan. Sedikit banyak saya paham sistem manajemen mutu. Jelek-jelek saya pernah masuk bangku kuliah di manajemen informatika. Saya tahu kalau proses bisa dikuasai sistem, maka manusia bisa dihilangkan dari rantai produksi. Itulah sebabnya 25 tahun lalu saya keluar dari rantai itu dengan sadar. Kalau kita bicara The Great Reset, itu bukan teori, itu bukan konspirasi, itu sudah menjadi realita. Dunia sedang mengatur ulang segalanya, ekonomi, kerja, bahkan cara hidup. Bukankah kita sudah terbiasa dengan kalimat new normal? Apakah itu normal? Bukan. New normal. Bukan normal seperti dulu. Banyak yang berharap dunia akan kembali seperti dulu. Tapi kenyataannya, new normal bukanlah normal yang lama dengan sedikit penyesuaian. Ini adalah dunia yang benar-benar baru, di mana sistem kerja, pola konsumsi, hingga cara manusia memaknai hidup telah berubah drastis. Pandemi hanya menjadi pemantik. Setelahnya, disrupsi teknologi, krisis iklim, dan tekanan ekonomi mempercepat perubahan yang tak bisa kita mundurkan. Apa yang dulu disebut hidup mapan, kini terasa rapuh. Bahkan pekerjaan tetap pun tak lagi benar-benar tetap. Maka, ketika banyak orang menyebut The Great Reset sebagai teori konspirasi, barangkali mereka belum sadar bahwa kita justru sedang hidup di dalamnya. Dalam 1 dekade terakhir, 85 juta pekerjaan diperkirakan hilang akibat otomatisasi dan AI menurut World Economic Forum. Perusahaan-perusahaan besar mengganti manusia dengan algoritma, dan tenaga kerja menengah ke bawah terhimpit oleh biaya hidup yang terus naik. Harga rumah naik lebih cepat dari pertumbuhan gaji. Ketimpangan makin terasa, tapi semua terjadi diam-diam. Seolah menjadi normal baru yang kita terima tanpa bertanya. Inilah realita hari ini. Dunia berubah lebih cepat dari kesiapan kita untuk beradaptasi. Lihat ada yang bangun pasar. Ya, nanti ke pasarnya deket. Nanti ke pasarnya yang paling dekat. Nah itu pasar
membangun pasar. Iya. Banyak yang dulunya merasa aman karena tinggal di pusat kota, dekat kantor, dekat segalanya. Tapi kini ketika kantor berubah jadi layar laptop dan pekerjaan bisa hilang dalam satu klik email, pertanyaannya bukan lagi di mana aku kerja, tapi di mana aku bisa tetap bertahan dan hidup dengan layak. Mungkin yang dulu dianggap terlalu jauh, justru satu-satunya tempat yang masih bisa disebut rumah. Jadi, hidup ini mau dibawa kemana? Di tengah dunia yang berubah begitu cepat, saat pekerjaan bisa hilang dalam hitungan hari, saat teknologi menggantikan manusia tanpa permisi, dan ketika semua terasa seperti berlomba tanpa garis akhir, pertanyaan itu pelan-pelan muncul di kepala banyak orang. Bukan lagi soal mau jadi apa nanti, tapi masihkah aku bisa menjadi manusia di tengah dunia yang makin dingin dan mekanis? Great Reset bukan sekedar teori. Ia adalah kenyataan yang kita jalani hari ini. Dan kita mulai sadar, tak semua orang ingin ikut berlari. Sebagian justru memilih berhenti sejenak, menepi, dan bertanya ulang, untuk apa semua ini? Teknologi telah membuat semuanya jadi lebih cepat. Tapi apakah kita jadi lebih tenang? Semua makin terhubung, tapi apakah hati kita makin utuh? Kita bisa bekerja dari mana saja, tapi kenapa justru merasa makin kehilangan arah? Mungkin karena yang kita cari bukan lagi karir gemilang atau pencapaian demi validasi. Mungkin yang sesungguhnya kita rindukan adalah hidup yang tenang. Hidup yang tidak dipaksa terus membuktikan diri. Hidup yang sederhana tapi cukup. Di mana pagi masih bisa disambut dengan secangkir kopi dan malam ditutup dengan hati yang ringan. Bukan kepala yang berat karena target besok. Itulah sebabnya kami memilih tinggal di sini. Bukan karena tempat ini sempurna, tapi karena kami ingin berhenti berlari tanpa arah. Kami ingin tenang. Kami ingin lebih sadar, lebih hadir untuk hidup, untuk keluarga, untuk diri sendiri. Kami ingin tetap menjadi manusia, bukan sekedar bagian dari mesin besar bernama sistem. Mungkin bagi sebagian orang ini dianggap mundur, tapi bagi kami inilah langkah pulang. Pulang ke hidup yang lebih utuh, lebih hening, lebih manusiawi. Citramaja mungkin terlihat jauh bagi yang masih hidup di peta lama. Tapi kami di sini sedang menggambar ulang peta itu. Bukan karena kami tertinggal, tapi karena kami ingin memimpin dari jalur yang lebih pelan dan lebih manusiawi. Mungkin Citramaja City tak cocok untuk semua orang. Itu pasti. Tapi bagi kami yang tinggal di sini, ini bukan sekedar tempat tinggal. Ini tempat kami bertanya ulang, hidup ini mau dibawa kemana? Dan kami memilih untuk hidup lebih tenang, lebih sadar, dan lebih dekat dengan hidup itu sendiri. Jadi ketika masih banyak di kolom komentar yang mengatakan bahwa tempat ini adalah jauh, saya bertanya balik, jauh buat siapa?